Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bertemu lagi dengan saya Abu Hazim Muhammad Tugu Azhar dalam pembacaan fatwa-fatwa para ulama. Kali ini insyaallah taala kita akan bacakan fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, salah satu ulama besar dari Saudi Arabia yang terkenal faqih, yang sangat berilmu. Baik. Su'ila fadilatul syekh rahimahullah, fadilatul syekh ditanya rahimahullah an hukm at-ta'amuli ma'al bunuki ribawiyah bil bai'i wasyira'i, an hukm ida'il amwal ya fil bunuki biduni akhdhi fawaidah. Jadi fadilatul syekh ditanya rahimahullah tentang hukum bertransaksi atau berinteraksi dengan bank ribawiyah dalam transaksi jual beli. Jadi kita memanfaatkan bank ribawi ya dalam transaksi jual beli kita. An hukmi ida'il amwal, yaitu tentang apa? Tentang hukum menitipkan harta kita atau kita buka rekening di sana fil bunuk di bank-bank yang biduni akhdhi fawaidah, tapi kita tidak mengambil manfaatnya atau tidak mengambil bunganya. Fa ajaba biqaulihi, maka beliau rahimahullah menjawab dengan perkataan beliau, at-ta'amulu ma'al bunuki bil bai'i wasyira'i jaiz. Pada dasarnya ya, bertransaksi atau memanfaatkan atau berinteraksi dengan bank-bank yang seperti itu bil bai'i wasyira'i jaiz, dalam transaksi jual beli itu tidak mengapa ya, laisa fihi haraj, itu enggak ada masalah ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'amilul yahud wa hum ma'rufuna bi akli riba, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau bertransaksi dengan orang Yahudi, padahal mereka itu orang Yahudi itu bagaimana? Ma'rufun, mereka itu dikenal bi akli riba, dengan memakan riba ya. Faqad amala ahlu Khaybar ya bisyatri ma yakhruju minha min thamarin aw zara'in. Atau kalau di sini Nabi SAW faqad amala ahla Khaybar. Jadi Nabi SAW bertransaksi atau berinteraksi dengan ahlu Khaybar ya bisyatrin ma yakhruju minha min thamarin aw zara'in. Dengan syatr ya yang keluar darinya itu berupa bunga atau pertanian ya, buah-buahan maksudnya, buah-buahan atau pertanian seperti itu. Jadi mereka itu terbiasa, Ahlul Khaybar itu melakukan transaksi ribawi lah istilahnya begitu. Nah, wa mata sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW itu wafat, wa dir'uhu marhunah, sementara baju besinya, baju perangnya itu marhunah dalam artian tergadai atau digadaikan inda Yahudi kepada Yahudi, bi ta'amin ishtarahu li ahli, yang uangnya kemudian oleh beliau digunakan untuk membeli makanan untuk keluarganya. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam bertransaksi dengan orang Yahudi ya, menggadaikan pakaian besinya untuk bisa membeli makan untuk keluarganya. Amma ida'ul mali indahum, adapun menitipkan harta kepada mereka itu bank-bank ribawiyah seperti tadi ya, kita buka rekening, nyimpan uang di sana buat transaksi misalkan, alladzi yusamma 'indan nasi ida'an, yang kita kenal kalangan manusia itu dengan ya barang titipan atau wadiah atau rekening lah ya gitu. Wa huwa fil haqiqati qardun, sebenarnya hakikatnya adalah qard itu piutang. Jadi kita mengutangi bank sebenarnya hakikatnya. Kenapa? Li'anna al-farqa bainal wadi'ah wal qard anna al-wadi'ata yabqa maluka la yutasarrafu fihi al-bank, atau la yatasarrafu fihi al-banka. Jadi karena perbedaannya antara wadi'ah dengan qard, kalau wadi'ah itu jadi si hartanya tuh diam, nggak diapa-apain ya, nggak diapa-apain oleh bank, nggak diputar lagi seperti itu baru wadi'ah. Tapi kalau diputar lagi berarti itu qard, kita minjemi bank gitu ya. Amma idza wada'ahu fi sunduqihi ya, adapun kalau misalkan kita meletakkan atau menyimpannya di rekening yang ada di bank, atau sarrafa fihi, dan bank menggunakannya memutar ulang kembali uang kita ya untuk usaha dia, fa hadza qardun, maka kita sedang meminjami bank, berarti mengutangi bank. Walihadza qala al-fuqaha, oleh karenanya para fuqaha mengatakan idza adzina al-mudi' lil wadi'i bitasarrufi fil wadi'ah ya sarat fardhan, kalau ya yang menitipkan, yaitu kita yang menitipkan uang ya ke bank itu mengizinkan bank itu untuk melakukan transaksi lagi dengan uang kita atau memutar uang kita, maka itu bukan wadi'ah namanya, itu jadi qard itu adalah utang berarti dari kita. Fa ala hadza anta tuqridul banka, kalau begitu Anda, kata beliau, apa, meminjami bank kalau begitu. Fa yajuzu ya antu'ti hadhihi darahim al-bank, maka bolehkah Anda ya memberikan uang-uang Anda, dirham-dirham Anda untuk bank tersebut? Kuntu ara annahu la yajuz,
saya memandang bahwasanya itu nggak boleh, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Asalnya nggak boleh itu. Kenapa? Lianna fi dzalika aunan 'ala riba. Karena dalam transaksi seperti itu, kita menjamin bank seperti itu sama dengan kita menolong mereka di atas riba. Fa innal banka, karena bank itu, sesungguhnya bank itu ya, idza udi'at fihi fa innaka tanmi malahu wa tuziduhu, ya, ay wa taziduhu. Karena bank itu kalau dititipkan di dalamnya harta, ya, maka tanmi malahu. Jadi Anda itu seperti menumbuh kembangkan hartanya, atau bank itu menumbuh kembangkan harta tersebut dan menambahkannya. Wa hadza ma'nahu ta'awun. Ini maknanya ta'awun berarti. Ya. Ini maknanya ta'awun, itu tolong menolong. Tolong menolong di mana? Alal itsmi wal udwan. Tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Walakinnahu balagani anna hadhil bunuk laysat mukhtassah birriba. Tapi sampai kepadaku berita bahwasannya bank-bank ini tidak secara khusus melakukan transaksi ribawi saja ternyata. Bimakna annahu laisa jami' tasarrufatiha ribawiyah. Jadi dengan makna bahwasanya tidak seluruh tasarruf bank itu ribawi, enggak. Bal inna fiha muamalat mubahah. Bahkan di dalamnya ada muamalah yang mubah. Fa innaha ya tasahama fi syarikat. Misalkan si bank-bank tersebut itu dia itu nanam saham ya di perusahaan-perusahaan seperti itu dengan sistem mudharabah, bagi hasil. Keuntungannya ada buat banknya, kan seperti ini transaksi yang sah, transaksi yang maksudnya transaksi yang halal gitu kan. Ketika si bank mendapatkan keuntungan hasil mudharabah dengan perusahaan-perusahaan misal. Kecuali kalau si bank minjemin kemudian ngambil bunga dari perusahaan, baru itu transaksi yang haram gitu kan. Kemudian watabi wa tashtari fi umurin ukhra mubahah, dan juga terjadi transaksi jual beli antar mereka itu dengan apa? Dengan perkara-perkara yang lain yang mubah juga, bukan hanya transaksi ribawi saja kan di bank tersebut. Wa ala hadza takunu tasarrufatiha jami'ah bainal hilli wa tahrim. Oleh karenanya berarti dengan kondisi seperti ini, tasarruf yang terjadi di bank itu mengumpulkan antara yang halal dengan yang haram. Wa idza kanat jami'ah bainal hilli wa tahrim lam yahrum ida' hadhihi darahim. Kalau begitu, kalau di bank itu terkumpul ya antara transaksi yang halal dengan yang haram, maka tidak haram kita menitipkan uang-uang kita di bank. Enggak haram kalau kondisinya seperti ini. Illa annal aula atawarru, kecuali kalau kita mau milih yang lebih hati-hati, yang lebih apik, lebih warok. Apa itu? Wadamul ida, kita enggak menitipkan harta kita di bank yang ribawi. Fa idza kana al-insanu yakhsha ala darahimihi min ad-dhaya idza lam yudiha fa hadhihi hajah tubihu ma kanat fihi hadhihi syubhah. Jadi kalau misalkan si seseorang itu takut ya hartanya, uangnya itu bisa hilang seperti itu, sehingga kalau misalkan dia tidak menitipkan di bank, maka ini jadi hajat ya boleh untuk menitipkan di bank karena kondisinya butuh. Ini jadi membolehkan perkara ini gitu kan. Boleh nitip di bank ya. Tapi kalau sekarang kita lihat banyak juga bank yang syar'i kok, tidak harus bank yang ribawi kan begitu ya. Nah, pilih saja bank-bank yang syar'i insyaallah taala ya. Ya setidaknya walaupun misalkan mereka masih menggunakan atau masih terjadi transaksi ribawi walaupun namanya bank syariah, tapi setidaknya kan mereka tidak semuanya terjadi transaksi ribawi gitu kan kalau bank syariah gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya fa ana ara, maka saya berpandangan annal insana la yanbaghi an yada'a ya darahimahu 'inda hadhil bunuk. Nah, bahwasanya orang itu enggak seyogianya, enggak sepantasnya untuk menitipkan uang-uangnya di bank-bank seperti ini. Ya. Kemudian wan yab'uda anha, hendaknya dia menjauh. Ya, menjauh darinya. Walakin la aqulu bitahrimi ma damat tata'amalu bituruqin ukhra, ya. Bituruqin ukhra ghairi riba. Ya, akan tetapi saya tidak mengatakan bahwasanya haram, ya, menggunakan jasa mereka. Mereka itu bagaimana bertransaksi atau berinteraksi dengan jalan-jalan yang lain selain dari riba. Jadi bukan hanya transaksi ribawi yang ada di mereka. Kalau misalkan yang seperti itu bukan berarti diharamkan, cuma lebih baik memang cari bank yang lain yang lebih aman lah gitu. Ya. Nah, waqad sami'al jami' an daril malil islamiyah wa sami'na min al-amir Muhammad al-Faisal annaha la tata'amalu bir riba
fa ida'ul amwal indaha ahsan minal bunuk allati tujahir bir riba. Ya. Ya, sungguh telah kebanyakan sudah mendengar buat dari Darul Mal Wal Islamiyah. Darul Mal Islamiyah itu adalah seperti Baitul Mal gitu ya. Dan kami mendengar dari Amir Muhammad Faisal kata ini kalau di Saudi Arabia bahwasanya Darul Mal Islamiyah ini tidak berinteraksi dengan riba gitu dan menitipkan harta di sisi mereka itu lebih bagus daripada bank-bank. Artinya memang beliau tetap memilih jalan warok. Hendaknya kita memilih jalan warok, yaitu tidak menitipkan pada bank-bank kalau bisa ya, tapi titipkannya di yang syar'i saja, atau minimalnya paling tidak kalau lagi butuh banget, artinya kalau mau nitipin itu ke bank yang transaksinya di dalamnya itu bukan hanya transaksi ribawi gitu loh, jadi ada transaksi yang halal juga gitu, seperti itu. Nah, kita tipe ke itu pun kalau kita butuh gitu, karena kita harus punya rekening, karena kita bisnis online misalkan dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi pada asalnya adalah cari bank yang aman ya. Kalau misalkan tidak ada bank yang beneran syar'i, minimalnya ke bank yang tercampur ya aktivitasnya, bukan hanya aktivitas ribawi di dalamnya, tapi juga aktivitas-aktivitas yang lainnya yang bukan ribawi dia lakukan ya. Artinya hartanya kan bainal hil wal tahrim, jadi di dalamnya itu antara halal dan haram, seperti itu. Maka pada dasarnya adalah lam yahrum ida ya, jadi tidak haram menitipkan harta kita di sana atau kita buka rekening di sana gitu kan, apalagi kita lagi hajat, lagi butuh. Karena kalau misalkan kita simpan di rumah itu bisa hilang atau apa dan lain sebagainya, seperti itu. Allah taala bisawab. Itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hazim undur diri.